Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Fajri dengan nomor mahasiswa 210306024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur eksternal pada bebek. Yang pertama ada cabut, cervix, corpus, caudal, ekstremitas anterior, ekstremitas posterior. Baiklah, saya akan jelaskan pada bagian cabut, yaitu terdapat rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan yang terdiri dari maksila, rahang atas, dan mandibulah, rahang bawah. Lalu terdapat nares anteriores atau lubang hidung, bagian yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Lalu terdapat organocephalus sebagai alat penglihatan pada bebek atau mata yang terdiri yang mempunyai dua kelopak mata yang dapat digerakkan, yaitu atas dan bawah. Lalu ada porus acousticus externus, yaitu lubang telinga. Kemudian kita masuk di bagian cervix, yaitu bagian yang menghubungkan caput dan truncus. Kemudian pada bagian truncus terdapat bulu yang lebat menutupi bagian tubuh yang menurut susunannya anatomi bulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu plume atau bulu yang berukuran besar yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu thalamus atau kuil atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Lalu ada rachis atau sap, lanjutan dari thalamus yang merupakan penyokong vesikulum. Lalu ada vesikulum atau pane, bendera bulu yang terdapat di kanan dan kiri rachis. Lalu ada plume, yaitu bulu yang berukuran lebih kecil daripada plume. Lalu ada pilu plumae, yaitu bulu yang berukuran kecil. Menurut letaknya, bulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tetrikes, yaitu bulu yang menutupi badan, dan retrikes, yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor. Lalu ada remiges, yaitu bulu pada sayap. Lalu ada paratherum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Lalu ada palaskoria atau lalula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior terdapat humerus atau tulang leher atas, dan radius tulang pengembil, dan ulna tulang hasta, dan osa capilla tulang pergelangan tangan. Lalu ada carpometacarpus, yaitu persatuan antara tulang capilla dengan tulang metacarpilla atau tulang telapak tangan. Lalu ada gigi atau jari. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior terdapat os femur, yaitu tulang paha. Lalu ada patella atau tulang lutut kecil. Lalu ada tibiotarsus, yaitu bagian kaki atau lengan kaki. Lalu ada fibula, bagian belakang lengan kaki. Lalu ada tarso-metatarsus, yaitu tulang telapak kaki. Dan phalanges, yaitu tulang jari yang terdiri menjadi 4 bagian. Kemudian kita masuk ke seksi tubuh bagian dalam, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada bebek dimulai dari cavum oris atau mulut, di mana pada bagian ini adalah tempat untuk masuknya makanan. Lalu yang kedua, esofagus atau kerongkongan, di mana pada bagian ini berfungsi untuk meneruskan makan masuk melalui paruh yang kemudian disalurkan menuju tembolok melalui gerakan peristaltik. Lalu yang ketiga, crop atau tembolok, bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat memakan makanan dengan jumlah yang banyak. Lalu ada proventriculus, bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, yang dimana di sini terjadi sekresi asam lambung oleh HCl dan enzim-enzim untuk pencernaan. Lalu masuk ke bagian gizzard atau ampulla, di mana pada bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Lalu ada intestinum tenyo atau usus,
ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yaitu usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di antara duodenum terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian pada jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di duodenum. Setelah itu pada bagian ileum berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili pada usus ini. Serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada duodenum dan jejunum. Lalu yang ketujuh, empedu. Empedu sendiri berfungsi membantu penyerapan lemak dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Lalu kedelapan, hati. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Lalu ada seka. Seka atau sekum ini merupakan tempat terjadinya proses pencernaan fermentatif. Lalu yang ke-10 ada kolon. Ini berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan kotoran. Lalu yang ke-11 atau yang terakhir ada kloaka. Ini berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran. Kita masuk ke sistem pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada bebek. Sistem pernafasan pada bebek dimulai dari nares atau lubang hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Lalu ada cavum oris atau mulut, lalu ada glotis yaitu lubang yang terdapat sebelum laring yang berfungsi sebagai katup yang bekerja buka tutup untuk mencegah makanan tertelan atau cairan dan benda asing lainnya masuk ke paru-paru. Lalu ada laring. Organ ini menghubungkan trakea atau saluran udara dan tenggorokan. Laring berfungsi dalam menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan. Lalu yang kelima ada bronkus, yaitu melakukan menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Lalu ada bronchiolus yang berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Yang ketujuh ada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kita masuk ke sistem urogenital. Pada sistem urogenital ini dimulai dari ginjal. Ginjal ini bertanggung jawab untuk ekskresi sebagai sistem metabolisme pada bebek dan membantu mengatur homeostasis. Lalu ada ureter. Ureter ini yang membawa urin menuju ke kloaka. Lalu yang ada sistem saraf. Di sini saya menjelaskan sistem saraf. Yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Cerebellum ada otak kecil yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Lalu ada medula oblongata atau sumsum sambung yang berfungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Lalu ada medula spinalis yaitu sumsum tulang belakang. Pada bagian ini berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu.